Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Olandari Mulyadi, Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Putra Indonesia, YPTK Padang. Selamat datang dan salam kenal diucapkan kepada seluruh mahasiswa Ibu yang saat ini mengambil mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah Nada semuanya, sebelum memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita tundukkan hati dan kepala sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perkuliahan kita berjalan dengan lancar dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Baiklah, Anda semuanya, marilah kita mulai perkuliahan pada hari ini. Tapi sebelum memulai perkuliahan dengan materi yang akan Ibu paparkan, Ibu akan berikan ini satu ilustrasi kepada Anda semuanya agar Anda bisa mencerna konsep manajemen sumber daya manusia ini dengan baik. Ibu ilustrasikan, coba Anda bayangkan ada sebuah pesawat di mana di dalamnya terdapat pilot, kopilot, pramugari, dan petugas pesawat lainnya. Coba Anda bayangkan, jika pilot yang mengawaki pesawat tersebut tidak ahli di bidangnya, tidak piawai dalam mengawaki sebuah pesawat, kira-kira apa yang akan terjadi Anda semua? Tepat sekali. Yang akan terjadi adalah kecelakaan pesawat, karena pilot yang mengawaki pesawat tersebut tidak ahli di dalam bidang mengawaki sebuah pesawat. Tentu itu yang akan terjadi, ya kan? Dan sebagian orang akan menyalahkan pilotnya. Tapi sebenarnya yang salah itu bukan pilot, bukan sumber daya manusianya, tetapi manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Karena, mari kita lihat bersama-sama pengertian sumber daya manusia. Menurut Gary Deser tahun 2016, pengertian manajemen sumber daya manusia adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja karyawan, kesehatan, keamanan, dan masalah keadilan. Itu dia pengertian manajemen sumber daya manusia. Lalu, apa konsep manajemen? Konsep manajemen itu adalah to manage, mengatur. Akan timbul pertanyaan, bagaimana mengaturnya? Apa yang diatur? Apa tujuannya diatur? Dan mengapa harus diatur? Lalu, siapa yang mengatur? Nah, kita akan jawab seluruh pertanyaan ini lebih dalam ke materi selanjutnya, yaitu tujuan dan manfaat manajemen sumber daya manusia. Tujuan dan manfaat dari manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah untuk mencapai visi dan misi atau tujuan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Maka dapat kita uraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia, memperbaiki kualitas tenaga kerja, memberikan aturan kerja, kemudian menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan mencapai tujuan perusahaan. Kemudian, untuk membantu para manajer mengelola seluruh tenaga kerja. Itulah tujuan dan manfaat dari manajemen sumber daya manusia. Kita lanjut kepada slide selanjutnya. Apa itu proses manajemen? Di dalam manajemen sumber daya manusia, kita berbicara mengenai proses manajemen, di mana ada 5 fungsi dasar manajemen. Yang pertama, kita sebut dengan perencanaan atau planning. Kemudian yang kedua, kita sebut dengan pengorganisasian atau organizing. Kemudian yang ketiga, penyusunan staff atau staffing. Dan yang keempat, kepemimpinan atau leading. Dan yang terakhir, pengendalian atau control. Keseluruh daripada 5 fungsi manajemen tersebut, tujuannya adalah untuk mencapai visi dan misi sebuah organisasi. Nah, muncul lagi pertanyaan, bagaimana Bu jika manajemen sumber daya manusia itu tidak kita lakukan Bu? Maka tentunya kita akan mempekerjakan orang yang salah. Tentu
tingkat keluar masuk karyawan akan tinggi, tingkat turnover akan meningkat dari sebuah perusahaan. Kemudian, menjadikan bawahan itu tidak melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Dan membuang waktu dengan melakukan interview tidak penting. Jadi wasting time. Kemudian menyebabkan perusahaan berurusan dengan hukum karena melakukan diskriminasi. Dan selanjutnya, praktek K3 akan terjadi kurang baik dan mengakibatkan karyawan itu berpikir bahwa gaji mereka itu tidak adil dan tidak sebanding dengan karyawan lain di organisasi lain. Kemudian, membiarkan kurangnya pelatihan yang mengakibatkan berkurangnya efektivitas sebuah divisi. Dan yang terakhir, melakukan praktek kerja yang tidak adil. Itu akibat daripada jika MSDM ini tidak dilakukan. Nah, mari kita bedah satu persatu dari 5 fungsi dasar manajemen tadi. Yang pertama, perencanaan atau planning. Ini adalah mengestimasi secara sistematik permintaan, kebutuhan, dan supply tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Maka, dari fungsi planning inilah sumber daya manusia ini dipersiapkan untuk tujuan organisasi yang akan datang. Selanjutnya, fungsi manajemen yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, yaitu sebuah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, interaksi, dan koordinasi dalam bagian organisasi atau organization chart. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu staffing atau penyusunan staff, yang artinya fungsi manajemen yang berhubungan dengan pengadaan atau rekrutmen, penetapan, pelatihan, dan pengembangan para anggota organisasi. Dan kita lanjut kepada fungsi selanjutnya yaitu kepemimpinan. Nah, dalam hal ini seorang pemimpin dituntut agar bisa mengenali dan mengerahkan bakat orang yang bekerja dengannya. Oleh karenanya, jika itu bisa diterapkan oleh seorang pemimpin, maka pemimpin itu dikatakan sebagai pemimpin yang sukses. Oke, selanjutnya, marilah kita lanjut kepada sifat manajemen yang terakhir, yaitu pengendalian atau controlling. Kenapa ini sangat dibutuhkan? Karena dengan pengendalian inilah fungsi manajemen itu bisa dipastikan bahwa keadaan organisasi ini apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Jadi, arti penting sebuah controlling dalam sebuah perusahaan itu sangat dibutuhkan. Oke, mari kita lanjut dengan peranan MSDM dalam konteks global. Seperti yang kita ketahui, sekarang globalisasi dunia semakin berkembang. Makanya diperlukan manajemen sumber daya manusia yang terampil, yang baik. Karena sumber daya manusia itu tidak hanya sebagai aset intelektual, human capital, namun perlu juga terlibat langsung dalam proses perencanaan strategis dalam menghadapi kondisi lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Oke? Siapa yang bertugas dalam memanage manajemen sumber daya manusia? Yang bertugas dalam memanage sumber daya manusia itu adalah manager. Maka peran manajer adalah menganalisis job dari sebuah karyawan atau dikatakan job analysis. Kemudian yang kedua, merencanakan kebutuhan karyawan dan melakukan rekrut kandidat. Dan yang ketiga, melakukan orientasi dan training karyawan baru, kemudian mengelola pengupahan dan gaji atau kompensasi karyawan, dan selanjutnya memberikan insentif dan benefit, melakukan penilaian kinerja, melakukan komunikasi, di mana terdapat interview, konseling, dan pendisiplinan, kemudian training dan mengembangkan manajer, dan yang terakhir, membangun komitmen karyawan. Itu peranan daripada seorang manajer dalam manajemen sumber daya manusia. Nah,
kita rujuk kepada tujuan akhir dari MSDM ini. Ada awal, tentu ada akhir. Akhir dari MSDM ini adalah hasil yang memperoleh nilai, di mana nilai tersebut akan tergambar. Apakah visi dan misi sebuah organisasi sudah tercapai atau belum? Jadi konteks daripada MSDM ini sendiri adalah jika kita flashback cerita atau ilustrasi sebuah pesawat tadi, maka jika manajemen sumber daya manusia itu dilakukan dengan baik, dari awal perekrutan, seleksi, kemudian pelatihan, dan sebagainya dari seorang sumber daya manusia, tentu tidak akan salah menempatkan seorang pilot tadi di sebuah pesawat. Bisa jadi mungkin seorang calon pilot tadi dengan skill, kemampuan, pendidikan yang dimiliki dengan latar belakang yang dimiliki harusnya tidak di posisi pilot, mungkin bisa ditempatkan di posisi lain. Nah, seperti itu. Itulah tujuan akhir dari manajemen sumber daya manusia, yaitu right man on the right place. Menempatkan seseorang pada tempat yang benar. Itu dia muara akhir atau sasaran akhir dari manajemen sumber daya manusia. Baiklah, anak-anak semuanya, demikianlah materi perkuliahan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa menerima informasi dan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Demikian perkuliahan pada hari ini diucapkan. Marilah bersama-sama kita membaca Alhamdulillah karena perkuliahan kita telah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.